Chapter 457 Poisonous Tongue Poisonous Eye. Sebuah busur jahat melintasi sudut mulutnya. Zuofan menoleh untuk melihat Raja Hantu, dan bertanya, "Ini kamu?" Tetapi kamu tanpa malu-malu dirancang untuk menipu Yu menjadi anak yang bodoh saat itu, jadi dia mengambil sumpah menjadi banteng dan kuda. Bisakah kamu dianggap sebagai pria terhormat? Karena kamu tidak memiliki bentuk pria terhormat, mengapa kamu ingin orang lain memperlakukan kamu seperti pria terhormat? Hah? Zuofan, lelaki tua itu selalu setia pada negara. Bagaimana kamu bisa menunggu ini? Bisakah penjahat tercela memfitnah sesuka hati? Raja Hantu berteriak dengan marah. Dia sepertinya tegak, duduk tegak, tidak takut hantu mengetuk pintu di tengah malam. Tiga mata rantai kuno berpikir sedikit, dan juga mengangguk ringan. Lalu menatap Zuofan dan berkata, "Ayah, dia mengangkatku dan menghitung pukulannya sendiri untuk melindungi penguasa negara. Dia memang setia dan seorang pahlawan. Anak ketiga kecil, aku tidak pernah meragukan kesetiaannya, aku juga tidak meragukan tulang punggungnya. Tapi orang seperti itu benar-benar berperilaku baik, bisakah dia disebut pria terhormat?" Lelucon. Dengan senyum dingin, Zuofan berkata dengan acuh tak acuh, "Orang-orang bodoh dan setia di dunia, dengan kedok seorang tuan yang tulus, telah melakukan banyak contoh menghancurkan hati nurani surgawi. Benarkah sebuah kata apakah kesetiaan benar-benar dapat membantunya?" Pinggangnya diluruskan, "Dan apakah kamu masih menggunakan apa yang disebut kebajikan untuk menahan kata-kata dan perbuatan orang lain?" Hehehe, kalau begini, aku ingin bertanya kepada Raja Hantu, seorang pria seperti kamu orang-orang. Bagaimana mungkin menipu seorang anak yang tidak bersalah tanpa malu-malu untuk melayani keluarga kerajaan selama 300 tahun, bahkan sekarang, aku masih harus menahannya dengan ini. Perjalanan seorang pria untuk menggertak yang besar dan yang kecil? Raja Hantu mengejang pipinya dan tersedak untuk berbicara, tetapi segera dia sangat tegas dan berkata, "Ini adalah perjanjian pria itu dengan Gu Santong saat itu. Bagaimana dia bisa kembali sesuka hati sekarang? Aku juga sering mendengar bahwa tuan-tuan melakukan sesuatu dan melakukan sesuatu. Bagaimana anak-anak kamu yang tertipu dapat dianggap sebagai aktivitas seorang pria? Dan kesepakatan seorang pria adalah dibuat di antara tuan-tuan. Karena kamu bukan tuan-tuan, mengapa repot-repot memenuhi perjanjian dengan kamu?" Zuofan tertawa tanpa sadar, dan segera membatalkan perjanjian di antara keduanya. Awalnya, dia merasa bahwa apa yang disebut perjanjian perwalian antara putra bungsu dan pria itu 300 tahun yang lalu jelas dibujuk ke dalam jebakan. Tetapi putra ketiga adalah orang yang jujur, terikat oleh etika, tidak mudah untuk memutuskan kontrak secara sepihak. Tetapi aku mendengar bahwa pria itu meninggal dalam pertempuran 300 tahun yang lalu, dan Zuofan tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut. Secara kebetulan hari ini, kreditur ini muncul abadi, dan Zuofan memutuskan untuk mengambil kesempatan untuk menyingkirkan belenggu sumpah ini untuk putra ketiga kecil. Dan tidak perlu lagi ditahan oleh keluarga kekaisaran Tianyu. Ketika Gu Santong mendengar keduanya berdebat, dia merasa bahwa apa yang dikatakan lelaki tua itu masuk akal, dan dia sedikit mengangguk. Melihat adegan ini, Raja Hantu terburu-buru dan membencinya. Ketiga tautan kuno ini naif dan polos, meskipun mereka telah berjalan di Tianyu selama lebih dari 300 tahun, mereka masih seperti anak kecil dan mudah ditipu. Namun, dia dan Zuofan bercampur dengan orang yang berbahaya ini, tetapi sulit untuk meyakinkannya dengan mudah. Tiga tautan kuno, kamu harus ingat bahwa lelaki tua itu membuat kontrak dengan kematian dan menerima 10 pukulan darimu. Diam. Raja Hantu ingin pergi lagi dibujuk ke Gu Santong, dan bahkan memindahkan adegan tragis dan heroik tahun ini. Dia ingin menjadi emosional, tetapi Zuofan sangat terganggu tanpa henti, dan dengan dingin ditegur, "Human Sage, meskipun aku tidak berpikir kamu seorang pria sebelumnya.
Tapi mengetahui prestasi kamu 300 tahun yang lalu dianggap mengagumkan. Namun, pahlawan tidak menyebutkan keberanian masa lalu, dan sekarang kamu sering keluar dari perbuatan masa lalu, dan ingin menipu anak ini lagi, tetapi tidak bisa menjadi pria terhormat. Itu benar-benar tidak tahu malu. Kamu adalah penjaga naga. Apakah kamu melindungi Tuan atau melindungi Tuan karena kematian? Itu adalah urusanmu sendiri, dan kamu harus menanggungnya. Tetapi pada saat ini, kamu sebenarnya ingin menggunakan pilihan bodohmu sendiri untuk menahan anak yang tidak bersalah seperti putra ketiga. Aku punya telah di dunia selama bertahun-tahun, dan aku belum pernah melihat orang yang kurang ajar seperti kamu. Jangan menunggu seperti kamu kaki anjing bilian. Itu cukup untuk mengubah boneka roh mereka sendiri, dan mereka juga membentuk boneka roh penjaga, panik dan dimusnahkan. Dan wajah seperti apa yang ada untuk bertahan hidup di antara langit dan bumi? Kamu, Raja Hantu terengah-engah, dan wajah gelap itu memerah, dan dia sangat marah sehingga dia hanya bisa mengarahkan jarinya langsung ke Zuo Fan, yang dicibir di sisi lain. Aku tidak sabar untuk memakan dagingnya dan meminum darahnya. Aku khawatir aku tidak bisa mengalahkannya. Dia. Fang Qiubai dan Sima Hui juga terkejut ketika mereka melihat ini. Mereka menatap Zuo Fan dengan tak terbayangkan dan menelan ludah. Meskipun mereka tahu bahwa Zuo Fan kuat dan licik, mereka tidak berharap menjadi begitu fasih. Hanya dalam beberapa kata, pendahulu Tianyu ini selama ratusan tahun, dan orang pertama Tianyu 300 tahun yang lalu, menjadi suatu kebajikan. Mereka tidak bisa memarahi, tetapi mereka tidak bisa mengalahkannya. Ini pertama kalinya mereka melihat ekspresi sedih Raja Hantu. Senior, tenanglah dan jagalah tubuhmu. Melihat dia tampak hampir kehabisan napas, Sima Hui mau tidak mau memeluk tinjunya dan membujuknya. Namun, Raja Hantu melambaikan tangannya dengan ganas dan mengertakkan gigi ke arah Zuo Fan, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Zuo Fan menyeringai, meningkatkan daya tembak, dan melanjutkan, juga, bagaimana kamu tahu tentang ayah angkat pertama dari putra ketiga, atau semua hal ini diatur oleh keluarga kerajaan saat itu? Petik 2. Sedikit, Raja Hantu terkejut. Pupilnya menyusut parah, tubuhnya yang gemetar segera berhenti, dan lapisan keringat keluar dari kepalanya tanpa alasan. Hahaha, tebakanku benar. Ini tata letak keluarga kerajaan lagi? Zuo Fangsai tertawa, matanya menatap koridor. 3 tautan kuno terkejut. Mereka memandang Zuo Fan dengan tidak percaya, dan berkata dengan bingung, "Ayah, apa yang kamu bicarakan?" Sedikit putra ketiga, awalnya aku tidak tahu apa-apa sekitar 300 tahun yang lalu. Tapi barusan, Santo manusia senior ini, untuk membujuk kamu kembali bekerja untuk keluarga kerajaan, tetapi secara tidak sengaja melewatkannya. Dia benar-benar tahu kebenaran pertama kamu. Bukankah aneh bagaimana ayahmu? Aku ingat bahwa kamu hanya campur tangan setelah pertempuran dengan 7 keluarga. Pada saat itu, ayah angkat pertamamu seharusnya sudah dibunuh oleh 7 anggota keluarga sejak lama, di mata Fan, dan dia mencibir lagi dan lagi. Raja Hantu terdiam, menatap Zuo Fan dengan ekspresi ketakutan, dan mengerutkan kening dalam-dalam. 3 tautan kuno merenung untuk waktu yang lama, tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat Zuo Fan, dan berkata dengan cemas, "Ayah angkat, apa yang terjadi? Tolong beritahu aku." Ini sangat sederhana. Semua yang kamu miliki saat itu kebetulan dieksploitasi. Itu adalah konspirasi kerajaan lain untuk melemahkan kekuatan 7 keluarga, dan sejak perang itu, 7 keluarga memang merana. Miliknya mata sedikit menyipit, dan Zuo Fan terkekeh. Aku telah melihat Kaisar. Dia berkata bahwa aku telah memperhatikan gerakan aku setelah membuat masalah di Huayucheng. Ini tidak biasa. Sebagai seorang kaisar, wajar untuk menjadi seorang kaisar. Mengetahui semua kekuatan di dunia, bahkan yang baru saja muncul.
Tetapi Kaisar 300 tahun yang lalu merespons setelah kamu mengalahkan setengah dari negara. Bukankah aneh? Hahaha. Hanya ada satu jawaban. Itu disengaja. Dari sudut pandang aku, setelah kamu pergi ke keluarga besar untuk mencuri eliksir dan menyelesaikan keluhan dengan keluarga kekaisaran. Setiap gerakan kamu berada di bawah pengawasan keluarga kerajaan. Tujuannya adalah untuk membuatmu melawan 7 keluarga dan melemahkan kekuatan mereka. Bahkan jika ayah angkatmu menyelamatkanmu, itu juga diatur secara khusus oleh keluarga kerajaan untuk mengolah dan meremajakanmu. Kemudian keluarga ayah angkatmu terbunuh, dan keluarga kerajaan memimpin 7 keluarga ke masa lalu. Petik 2. Apa? Gu Santong mengguncang tubuhnya tiba-tiba, dan mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Matanya menjadi semakin merah, dan dia meraung, "Ayah kamu, katamu apakah itu benar?" Kentut, 3 tautan kuno, jangan percaya padanya, dia hanya menebak. Raja Hantu cemas dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, mempertanyakan, pada waktu itu. 3 mata rantai kuno membuat kerusuhan di langit, dan keluarga kerajaan menderita kerugian besar. Jika ini adalah pengaturan keluarga kerajaan, bukankah itu akan dibakar? Bagaimana bisa ada ide yang buruk di dunia? Hehehe, ya, tidak ada yang akan keluar. Ide yang buruk. Tapi ada satu hal yang semua orang tahu. Tidak ada yang tahu dapat sepenuhnya mengendalikan seluruh situasi. Ada sedikit kelalaian di tengah, dan itu mungkin sangat berbeda dari rencananya. Putra ketiga, jelas termasuk dalam poin ini. Tanpa sadar tertawa, Zuo Fan melanjutkan, orang-orang pada awalnya baik di alam, dan putra bungsu pertama kali memasuki sungai dan danau. Mereka baik dan tidak tahu apa-apa tentang dunia. Itu sebabnya mereka mencuri bahan obat dari ladang obat keluarga kekaisaran. Aku tidak tahu seberapa seriusnya itu adalah yang menyebabkan momok kematian. Namun, dengan kekuatannya, dia masih mundur dan terluka parah. Ini membuatnya secara alami masuk ke matamu. Namun, kamu sedikit salah paham. Putra ketiga terluka karena dia tidak tahu bagaimana bertarung pada waktu itu, sehingga kamu salah menghitung kekuatannya dan berencana untuk menggunakannya. Jadi, dia memiliki ayah angkat pertamanya muncul. Tidak peduli apakah orang itu sengaja tertarik padamu, itu masih milikmu. Dia dianggap sebagai mentor pencerahan putra ketiga kecil, dan menanamkan dalam dirinya konsep kesopanan, keadilan, kebajikan dan bakti. Kemudian kamu membawa 7 keluarga, membunuh ayah angkatnya dan seluruh keluarganya, dan membawanya untuk membalas dendam. Petik 2. Ada cahaya menakutkan berkedip di matanya, dan Zuo Fan berkata seolah-olah dia telah melihatnya dengan matanya sendiri. Namun, ini baru permulaan. Putra ketiga kecil hanyalah boneka yang kamu letakkan di depan panggung. Bahkan jika kekuatannya tidak baik, tidak masalah. Kamu dapat secara diam-diam membantunya membasmi 7 tuan, dan kemudian mengenakan biaya ini padanya untuk mengurangi kekuatan 7. Namun, apa yang tidak pernah kamu duga adalah bahwa setelah putra ketiga muda itu tersulut oleh kebencian dan kemarahan, semua kekuatannya dimanfaatkan sepenuhnya, dan dunia tak terkalahkan. Dan 7 keluarga berbalik. Petik 2. Ini seharusnya menjadi momen paling bahagia bagimu. Namun, saat-saat indah itu tidak berlangsung lama. Dan apa yang tidak kamu harapkan dari 1000 perhitungan adalah bahwa putra ketiga terlalu kuat dan telah di luar kendali kamu. Pada akhirnya, kamu tidak berdaya untuk membersihkan kekacauan. Sebaliknya, seluruh kekaisaran terganggu dan menderita banyak korban. Petik 2. Ini benar-benar kisah tragis kepandaian tetapi disalahartikan oleh kepandaian, merusak 1000 musuh, dan melukai diri sendiri 800. Zuo Fan menggelengkan kepalanya, menghela nafas, dan mengucapkan kata-kata keren. Raja Hantu sudah berkeringat dingin, dan hatinya terlalu terkejut. Zuo Fan ini tidak hanya memiliki lidahnya, tapi matanya juga ngeri.
Ini sangat beracun. Apa yang terjadi 300 tahun yang lalu dapat diatur ulang hanya dengan mendengarkan rumor. Apakah ini manusia sialan? Menatap Zuofan, sang hantu raja terdiam. Hanya 3 tautan kuno, tubuh sudah gemetar karena marah, dan roh jahat di mata tidak bisa dihentikan. Chapter 458 Parting Ways. Apa yang ayahku katakan, apakah itu benar? Sambil menggertakkan giginya erat-erat, Gu Santong menatap Raja Hantu dengan kejam, dan bertanya dengan marah. Tanpa sadar, mata Raja Hantu itu berubah menjadi liar, dan dia menolak untuk mengakuinya, dan berargumen, ini hanya tebakan liarnya. Bagaimana dia bisa tahu sekitar 300 tahun yang lalu? Ya, aku benar-benar tidak tahu. Aku menebak semuanya sekarang. Tapi itu cukup masuk akal, bukan? Terutama ketika kamu mengatakan bahwa kamu melewatkan mulutnya. Tanpa sadar tertawa, kata Zuofan santai. 3 tautan kuno juga mengerutkan kening, menyipitkan mata pada Raja Hantu, dan bertanya, ya, bagaimana kamu tahu siapa ayah angkat aku? Putianzi selanjutnya, mungkinkah Huang Tu? Kau membuat keributan saat itu, latar belakangmu. Tentu saja kita harus memeriksanya dengan baik. Apa yang aneh tentang ini? Dipaksa untuk menenangkan diri, Raja Hantu itu berkata dengan lemah. Dengan napas lega, Zuofan bertanya lagi, Renseng Senior, ingatanmu sangat bagus. Kecuali untuk hubungan antara putra ketiga kecil, ayah angkatnya hanyalah seorang sarjana biasa. Kamu sebenarnya dapat karakter telah diingat selama 300 tahun, dan dia benar-benar tertarik. Hahaha. Mau tidak mau mengepalkan tinjunya, Raja Hantu benar-benar ingin bergegas untuk memberikan Zuofan 2 pukulan. Meskipun Zuofan tidak memiliki bukti di tangannya tentang tata letak 300 tahun yang lalu, dia menunjuk ke poin utama dari setiap pertanyaan, dan dia harus menebus kebohongannya. Bagaimana bisa seorang master seperti mereka menempatkan orang biasa seperti semut di mata mereka? Khusus untuk karakter orang itu, aku belum pernah melihatnya sebelumnya, dan aku telah mengingatnya selama 300 tahun. Master yang tak tertandingi seperti mereka, bagaimana mereka bisa begitu membosankan, itu sangat menyakitkan. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa mereka dengan hati-hati menyusun putaran, bertujuan pada situasi keseluruhan melemahkan 7 kekuatan. Tindakan besar seperti itu, bagaimana mungkin dia, yang merupakan pemimpin naga yang menjaga dewa dan penjaga, melupakannya? Mengambil napas dalam-dalam, Raja Hantu merenung untuk waktu yang lama, diam-diam, seolah memikirkan alasannya. Gu Santong melihat semua yang ada di matanya, dia tahu segalanya di dadanya, dan dia merasakan sakit tanpa alasan. Jika hal ini benar, maka segala perbuatan ayah angkatnya kepadanya cenderung mengikuti perintah. Semua perawatan untuknya hanya palsu. Kemudian satu-satunya titik rezeki pada jiwanya selama 300 tahun terakhir adalah nihilitas yang seperti cermin, tanpa ketulusan sedikit pun. Dia tidak pernah memiliki anggota keluarga. 3 mata rantai kuno memandang ke langit dan meraung, dan raungan itu penuh dengan kesedihan dan ratapan. Zuofan menyaksikan dengan tenang dari samping, menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya, dia sedikit tak tertahankan. Awalnya, jika Raja Hantu tidak mengikat 3 mata rantai kuno dengan sumpah tahun ini, dia tidak akan menjelajahi begitu dalam, dan akan mencoba melepaskan belenggu. Bagaimana dengan 3 mata rantai kuno untuk melindungi fondasi keluarga kerajaan? Bagaimanapun, dia tidak memikirkannya, dia harus menggulingkan keluarga kerajaan. Selama putra ketiga kecil itu tidak mengganggu tangan dan kakinya, tidak apa-apa. Tapi sekarang, melihat kebenaran menjadi semakin jelas, putra ketiga telah kehilangan kenangan terhangat dalam hidupnya. Sebagai ayah angkat keduanya, Zuofan juga sedikit sedih. Meskipun ia hanya menggunakan 3 tautan kuno di awal, seiring berjalannya waktu, keduanya saling melengkapi dan hubungan antara ayah dan anak semakin kuat. Pada saat ini, melihat putranya menangis ke langit dan melolong di dalam hatinya,
ayahnya juga merasa tidak nyaman. 3 mata rantai kuno, saat itu ayah angkatmu memang milik kami. Dia setia kepada masyarakat dan keluarga kerajaan, dan meninggal tanpa keluhan. Sebagai putranya, kamu harus tahu bahwa kamu akan melayani negara dengan setia. Tidak perlu dikatakan, Raja Hantu melihat bahwa kertas itu tidak dapat menahan api, dan hanya mengakui semuanya, tetapi juga ingin membingkai kehendak sang kuno Tigaling dengan loyalitas, berbakti, dan kebenaran. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, Ti kuno itu meraung, menatapnya dengan mata merah, menggertakkan giginya dan berkata, "Pembohong, kalian semua pembohong." Kelopak mata berkedip, dan hati Raja Hantu menjadi gelap panggilan yang buruk. Aura jahat dalam tubuh 3 arah kuno ini semakin kuat, dan jika terus seperti ini, mungkin akan dimulai dalam beberapa menit. Kekuatan 3 mata rantai kuno telah diam-diam di matanya selama 300 tahun terakhir. Meskipun mereka telah menggunakan bahan obat yang lebih rendah, mereka mencoba yang terbaik untuk menekan kekuatannya. Namun meski begitu, kekuatannya saat ini masih merupakan keberadaan Tianyu yang tak tertandingi. Begitu pertempuran dimulai, bahkan jika mereka bertiga bekerja bersama, mereka pasti akan berakhir di tempat yang berbeda. Jadi mereka bertiga saling memandang, dan mereka semua menjadi khawatir. 3 master besar dari 3 foto mempesona, menghadap seorang anak dengan 3 foto mempesona, ternyata seperti tikus yang melihat kucing, tidak bisa berhenti bergerak mundur. Dan warna bermartabat yang dalam muncul di matanya. Kamu berbohong kepadaku, dan kamu berbohong kepada tuan kecil selama 300 tahun. Melangkah. 3 mata rantai kuno mendekati 3 dari mereka selangkah demi selangkah. Setiap langkah terasa berat dan kuat, dan langkah kaki yang dalam dibuat di tanah yang keras. Bahkan di antara jejak kaki itu, nyala api menyala secara tak terduga. Dengan geraman, mereka bertiga menelan ludah, dan hati mereka terkejut. Bagaimana mereka tidak bisa melihat nyala api ini? Jelas itu disebabkan oleh terbakarnya vitalitas dalam tubuh. Namun, itu tidak lebih dari pembakaran Yuanli di tangannya, seperti api Yuanli, pembudidaya biasa dapat melakukannya. Yuanli meninggalkan tubuh, dan itu bisa terus terbakar, tetapi itu membuat mereka benar-benar terkejut. Ini jelas merupakan penampilan Yuanli yang sangat halus. Awalnya, mereka hanya berpikir bahwa 3 tautan kuno tidak lebih dari kekuatan kasar, tetapi sekarang mereka menemukan bahwa vitalitas internal anak ini juga sangat tidak normal, dan sangat murni. Dengan cara ini, 3 tautan kuno jauh lebih menakutkan daripada yang mereka kira. Untuk sementara, mereka bertiga mundur karena syok, dan dahi mereka berlumuran keringat dingin. 3 putra kecil, dunia ini benar dan salah, salah dan salah, benar dan benar. Dalam yang salah, mungkin ada makna sebenarnya yang tersembunyi. Bahkan jika hal-hal terjadi 300 tahun yang lalu, itu bohong, tapi itu tidak menunjukkan kepada kamu bahwa ayah angkat, dia tidak memiliki kasih sayang yang tulus untuk kamu. Orang bukanlah tanaman, terutama praktisi berdaya rendah, yang telah bersama untuk waktu yang lama, yang dapat menjamin bahwa hubungan antara ayah dan anak itu salah. Namun, tepat ketika 3 mata rantai kuno mendekati mereka bertiga selangkah demi selangkah, dan tekanan membunuh yang kuat membuat mereka bertiga kehabisan nafas. Zuo Fan di samping berbicara dengan santai. Tubuh tidak bisa membantu tetapi mandek. Gu Santong berhenti, matanya sedikit bingung, dan dia menoleh ke Zuo Fan dan berkata dengan bingung, "Ayah, kamu mengatakan itu ayah angkatku. Benar-benar memperlakukan aku sebagai seorang anak? Seharusnya, bagaimanapun, aku, seorang penjahat jahat, memperlakukan kamu seperti seorang anak. Jika kamu ingin datang ke manusia biasa, bagaimana kamu bisa benar-benar putus? Jika itu masalahnya, cara magisku akan sia-sia, dan itu tidak sebaik manusia. Hahaha."
Mulut Zuo Fan sedikit terangkat dan dia mengangguk dengan tulus. Tiba-tiba, 3 tautan kuno tercengang. Mengingat kembali ke 300 tahun yang lalu, roh jahat di tubuh juga berkurang banyak. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Zuo Fan tiba-tiba menoleh ke mereka bertiga dan mendengus dingin, dengarkan kalian bertiga. Hari ini, aku dan Xiao Sanzi akan membiarkanmu pergi. Kamu tidak perlu melakukannya. Sebutkan itu. Sumpah lama, kami tidak akan pernah membalik akun lama bahwa kamu menipu putra ketiga kecil. Tapi mulai sekarang, putra ketiga kecil akan berpisah dengan kamu. Dia bukan lagi penjaga kerajaan naga, dan tidak akan melindungimu lagi. Aku dengar begitu. Tanpa diduga, Gu Santong menatap Zuo Fan dengan bingung, lalu menatap 3 lainnya. Raja Hantu mengerutkan alisnya dalam-dalam dan merasa sedikit tidak mau. Tetapi melihat krisis sekarang, 3 tautan kuno akan merobek mereka bertiga kapan saja. Di mana lagi mereka bisa digunakan untuk mereka? Ini adalah hal terbaik untuk dapat menyelamatkan hidup kamu. Di mana kamu berani menyebutkan sumpah tahun ini? 3 tautan kuno ini ada di kapal Zuo Fan, sangat sulit untuk menipu kamu, sayang. Dengan desahan di dalam hatinya, Raja Hantu mengangguk mantap, oke. Mari kita lepaskan sumpah tahun itu, kita akan memiliki jangka waktu nanti. Dengan itu, Raja Hantu menoleh dan terbang. Sima Hui bertemu dan terbang ke udara. Hanya saja Fang Qiubai berhenti sebelum pergi, menoleh dan menatap Zuo Fan dengan tidak mengerti. Zuo Fan, dengan gayamu. Ini bukan waktunya untuk mengambil kesempatan untuk membunuh kita bertiga hari ini. Apakah itu paling bermanfaat bagimu? Bagaimana caranya? Petik 2. Hah? Ketika aku melepaskanmu, apakah kamu benar-benar menunjukkan belas kasihan? Hahaha, aku hanya untuk putra ketiga kecil. Leng dengan senyum dingin, Zuo Fan melengkungkan bibirnya dengan jijik. Fang Qiubai terkejut, lalu melihat Ti kuno, lalu tiba-tiba menyadari bahwa dia mengangguk, itu saja. Dia tahu dalam hatinya bahwa hal paling menyakitkan dalam hidupnya yang baru saja dialami Gu Santong adalah kebencian yang ekstrim. Bahkan jika dia membunuh mereka bertiga, dia akan jatuh ke dalam kebencian yang tak ada habisnya, dan akhirnya jatuh ke dalam kegilaan, yang merupakan ancaman fatal bagi kultivasi kondisi pikiran. Mungkin sepanjang hidupnya, dia telah jatuh ke dalam iblis, mandek, dan akhirnya hidup dalam kesakitan yang tak ada habisnya, tidak dapat lepas dari siklus ini. Namun, kata-kata Zuo Fan baru saja melepaskannya. Penghapusan sumpah juga memungkinkan dia untuk memutuskan hubungan dengan Qian Chen, tetapi itu tidak bisa lebih baik untuknya di masa depan. Mengambil napas dalam-dalam, Fang Qiu tersenyum bahagia di wajahnya yang putih. Menatap Zuo Fan dengan pandangan tetap, dan berkata dengan lemah, petugas Zuo. Orang yang terpesona oleh kebencian bukanlah yang terbaik. Kontrol itu. Orang bijak sepertimu malah akan melewatkan kesempatan sebesar itu. Hehehe. Kelihatannya keseraman dan kekejianmu itu semua dari luar. Kamu jaga banget sama bangsamu sendiri. Petik 2. Lalu apa? Apa itu ada hubungannya denganmu? Dia mengangkat alisnya, dan Zuo Fan bersenandung ringan. Sambil menggelengkan kepalanya, mata Fang Qiubai memancarkan cahaya bijak, tentu saja ini terkait, jangan lupa, tetapi kamu adalah saudara dengan 3 pangeran. Jika dia tidak menanggung kamu, kamu tidak bisa tahan dia. Sekarang aku memikirkannya, sepertinya dia tidak melakukan apapun untuk meminta maaf padamu. Lalu kamu, hehehe. Tanpa sadar terkejut, Zuo Fan mengutuk diam-diam di dalam hatinya. Hei, belenggu pada anak ketiga kecil dilepaskan. Tapi dia lupa, dia masih punya sepasang. Aku benar-benar tidak tahu apa yang aku pikirkan saat itu, dan aku benar-benar dipuja dengan pria gendut itu. Sekarang aku harus berurusan dengan keluarga kerajaan dan aku tidak bisa menyentuhnya. Aduh, blunder. Oh, ya, aku masih lemah saat itu, dan membungkuk padanya untuk memeluk pahaku. Tapi segera,
dia ingat niat aslinya saat itu dan menyentuh hidungnya tanpa berkata-kata. Meliriknya dalam-dalam, Fang Qiubai tidak bisa menahan tawa. Zuofan, kamu adalah seseorang, lelaki tua itu benar-benar dapat melihatnya hari ini. Jangan khawatir, ketiga pangeran tidak akan pernah menjadi milikmu. Musuh. Dan izinkan aku mengatakan satu hal lagi, kota yang mulia sedalam yang bisa kamu dan aku bayangkan. Sekarang situasi ini berada di bawah kendalinya. Kamu, hati-hati. Oh, seperti seseorang pengawal naga, ternyata kamu juga. Zuofan sedikit mengangguk setelah tertawa. Mereka berdua diam-diam tahu. Fang Qiubai membelai janggutnya yang panjang dan melihat tiga bagian kuno, putra ketiga kecil. Meskipun kita tidak menghabiskan banyak waktu bersama. Lelaki tua itu sangat senang untukmu kali ini. Ikuti terus. Zuofan, tidak rugi. Dia selalu peduli pada rakyatnya sendiri, hahaha. Fang Qiubai juga melangkah ke suara, terbang ke voli, dan menghilang dalam sekejap dari sebuah mata. Gu Santong berkedip, menoleh untuk melihat Zuofan, dan tidak bisa menahan tawa malu-malu. Zuofan juga tersenyum sedikit, mendatanginya, dan menepuk kepala kecilnya. Persahabatan ayah dan anak di antara keduanya semakin erat. Bahkan setelah kejadian ini, Gu Santong merasa bahwa Zuofan adalah ayah pertamanya dalam arti sebenarnya. Chapter 459. Ayah, bukankah kamu sudah bersatu kembali dengan Ji Ulong? Bagaimana kamu berkultivasi untuk mencapai tingkat kelima dari langit yang mendalam? Danau lumpur itu, tetapi langsung mencapai puncak Shenzhou. Ruang biru, dua pita melintas dan menghilang. Salah satunya memiliki sayap biru-biru di punggungnya dan senyum jahat di sudut mulutnya. Yang lain mungil, dengan tenda merah di seluruh, seperti anak kecil, tetapi itu adalah ayah dan anak Zuofan dan Gu Santong. Tiga tautan kuno memandang Zuofan dengan tidak mengerti, tetapi Zuofan terkekeh, dan matanya melintas di lorong, hehehe. Aku berlatih satu langkah, yang terpenting adalah kemajuan bertahap. Bahkan meskipun aku memiliki 9 urat nadi, jiwa naga, tetapi tidak ingin memperbaikinya begitu cepat. Jika tidak, mengandalkan kekuatan 9 naga untuk mencapai ranah kekosongan dalam sekejap, sepertinya langkah ke langit, tapi sebenarnya itu tidak baik untuk kultivasi di masa depan. Ayah, aku di sini. Landasan kultivasi hidup aku lebih baik dari sebelumnya. Aku masih ingin menggunakan ini untuk mencapai level yang lebih tinggi, tapi aku tidak ingin menjadi biasa-biasa saja demi kekuasaan sementara dan merusak masa depan. Hehehe, singkatnya, tidak ada jalan pintas untuk berlatih. Pergilah. Jika kamu benar-benar pergi, maka jalanmu ke depan akan lebih pendek. Zuofan menghela nafas dan berkata dengan emosi. Tiga mata rantai kuno mengangguk dengan jelas, tampaknya memiliki beberapa pencerahan, tetapi segera berteriak, namun, loah benar-benar sulit untuk dihadapi. Bahkan ketika aku kembali ke bentuk semula, aku menginjak beberapa aku tidak bisa menginjaknya. Jika kita tahu itu, kita seharusnya tidak memberinya akar bodi untuk menghindari masalah hari ini. Tidak, kamu harus memberikannya. Namun, suara tiga berbicara kuno begitu dia jatuh. Zuofan menggelengkan kepalanya dengan kuat, cahaya bijak melintas di matanya, dan tersenyum. Tubuh 9 naga King Kong adalah alasan untuk menjamin bahwa dia bisa bertarung. Jika dia tidak berlatih, dia tidak akan bersama kita. Bertarung, maka Kaisar tidak mudah melakukannya. Jika dia tidak bisa bergerak, kekuatan dalam tidak dapat dibersihkan, dan sulit bagi kita untuk masuk. Oleh karena itu, pengantarnya harus dipindahkan. Atau dengan kata lain, hanya ketika kita berdua berperang, Kaisar dapat yakin membersihkan istana dan negara, dan ketika dunia dalam kekacauan, kita dapat mengambil tempatnya dan merebut pengadilan. Petik 2. Alis terangkat tanpa disadari, dan tiga pikiran kuno sedikit, tetapi masih sedikit bingung. Ayah, apakah kamu dalam masalah itu? Sekarang kamu dan aku tak terkalahkan.
Kita akan pergi ke ibu kota kekaisaran sekarang. Lagi pula, aku tidak terikat oleh sumpah sialan itu. Siapa yang berani menolak untuk menerima para pengecut itu? Hahaha, anak ketiga kecil. Inilah mengapa kamu kalah 300 tahun yang lalu. Aku berani mengatakan bahwa bahkan jika tidak ada orang bijak yang menipu kamu, kamu tidak dapat mengambil kerajaan ini. Mau tidak mau tertawa, Zuo Fan berkata dengan acuh tak acuh. Yang disebut nama buruk berarti kata-kata buruk. Jika kamu tidak memiliki alasan yang baik, tidak ada yang akan meyakinkan kamu bahkan jika kamu menjatuhkan kekaisaran. Selain itu, negaranya adalah. Apa itu sumber daya? Jika kamu ingin semua orang mematuhinya perintah kamu harus memiliki alasan besar bagi semua orang untuk mengabadikan sumber daya di tangan kamu. Jika tidak peduli seberapa kuat kamu, apakah kamu masih akan menghadapi dunia besar ini? Apakah kamu ingin menambang untuk pengobatan spiritual? Jika Kaisar Tianyu, jangan bicara, sumber daya budidaya dunia secara alami akan datang kepadanya. Dengan ini, dia dapat merekrut master yang lebih kuat dan mengkonsolidasikan kekuatannya. Oleh karena itu, setiap kaisar memperhatikan kualifikasi ortodoks yang dibenarkan. Jika tidak, bahkan jika kamu tidak terkalahkan di dunia dan ingin menjarah sumber daya dunia, itu akan menjadi setetes air dalam ember. Tidak sepadan dengan usaha. 3 tautan kuno terkejut. Setelah memikirkannya, dia mengangguk dengan jelas. Dia masih ingat ketika dia mencari bahan obat sendirian, itu pahit, dan dia mungkin tidak menemukan produk yang layak selama sebulan. Namun, Istana Yaowang dan 7 keluarga kekaisaran lainnya memiliki banyak koleksi, yang memungkinkannya untuk merampok cukup banyak sekaligus. Bukankah mereka mengumpulkan begitu banyak karena identitas salah satu pangeran? Memikirkan hal ini, Santong kuno akhirnya mengerti apa arti nama ortodoks. Artinya, kamu dapat mengambil barang orang lain di siang hari bolong, dan membuat mereka merasa bahwa mereka pantas mendapatkannya tanpa dendam. Berpikir seperti ini, keluarga kekaisaran dan 7 keluarga kekaisaran benar-benar lebih gelap dari iblis kecilnya yang mencuri bahan obat setiap hari. Ngomong-ngomong putra ketiga, kamu memiliki lebih banyak metode sekarang? Pada saat ini, Zuo Fan menoleh untuk melihat Ti kuno dan bertanya. 3 tautan kuno menyeringai dan mengangkat kepalanya dengan penuh kemenangan. Ya, paman, aku telah mengembangkan bakat dan kekuatan magis aku selama beberapa bulan. Yang merupakan sedikit pencapaian. Sekarang aku dapat menggunakan sampul unicorn dengan mahir, dan kembali ke aslinya. Ada satu lagi Sky Dominator, yang juga sedang dipraktikkan. Zuo Fan menghela napas dan sedikit mengangguk, merasa lega. Tampaknya sejauh ini, Kunpeng Qingtian tidak memberikan sedikit pun kebencian kepada mereka, tetapi sangat sabar membantu ketiga muda untuk meningkatkan kekuatannya. Yang tidak dapat membantu tetapi sangat meringankannya. Bum bum bum, tiba-tiba, ledakan keras datang dari kejauhan Zuo Fan dan Zuo Fan mendongak. Tetapi mereka melihat 1 mil jauhnya di depan kota yang megah. Mereka sudah dikelilingi oleh air. Gemerlap ombak di sekitar kota jelas dilindungi oleh lapisan penghalang. Lusinan master foto magis mengelilingi kota ini, terus-menerus menyerang. Dan di kota itu, ada juga puluhan penguasa para dewa, menjaga formasi pesona, seperti sepotong batu, tetap diam. Itu adalah markas besar gerbang kaisar, dan kota naga terkunci. Gu Santong berkata dengan gembira di wajahnya dan menatap Zuo Fan. Sudut mulutnya melengkung, dan Zuo Fan mengangguk ringan, dan tersenyum riang. Ya, setelah 7 hari penerbangan cepat, kami akhirnya tiba. Tampaknya Penatua Qiu dan yang lainnya sudah mengepung Suolong City. Petik 2. Hei, aku juga memainkan kota ini 300 tahun yang lalu. Itu sangat sulit. Aku butuh waktu seharian untuk menurunkannya. Tapi kata-kata mereka, diperkirakan aku akan melakukannya tidak bisa mengalahkannya seumur hidup. Markas besar gerbang kekaisaran,
kepala 7 keluarga kekaisaran, dan 385 penghalang kota Suolong. Ada juga 10 formasi 5 tingkat, bahkan jika pasukan 1 juta adalah tidak berdaya di sini. Itu tidak dibangun. 3 tautan kuno membuat suara santai, sepertinya membanggakan pencapaian mereka sebelumnya. Zuo Fan meliriknya, pipinya berkedut dengan keras, tetapi dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Oh, anakku, jika mereka mendengar ini darimu, mereka harus mati karena malu. Jadi apa yang harus aku lakukan? Mengapa aku tidak memberitahu mereka jika aku pergi? Bagaimana jika mereka bertanya? Tentu saja aku tidak bisa tidak mengatakannya, dan aku harus mengatakannya dalam kelompok itu berpura-pura kuat di depan orang-orang, tetapi tugas ayah dan anak kita. Hahaha. Tidak bisa tertawa. Zuo Fan tiba-tiba mempercepat dan menghilang dalam sekejap mata. 3 tautan kuno pertama kali terpana, lalu tertawa, dan diikuti dengan peluit. Di sisi lain, Qiu Yanhai dan istrinya berdiri voli di depan kota Suolong, tapi itu mengerutkan kening, saling memandang, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Penatua Qiu, itu tidak akan berhasil, itu tidak dapat diserang, perlindungan Suolongcheng terlalu kuat. Pada saat ini, sesosok buru-buru terbang di depan mereka dan buru-buru mengumumkan. Qiu Yanhai melihat lebih dekat dan melihat bahwa orang ini adalah tetua para dewa yang kembali. Ekspresinya sedikit suram, tidak bisa menyerang. Sudah 10 hari, dan tidak ada penghalang telah rusak. Ini akan diserang. Di tahun monyet, apakah kamu masih memikirkan perasaan lamamu dan memberi orang tua itu sabotase pasif? Tidak. Tidak, beraninya kami. Sejak kami pergi ke keluarga Luo, kami telah membuat terobosan bersih dengan Qianchen, dan tidak berani memilikinya lagi. Dia khawatir. Hanya saja, kota naga penguncian ini benar-benar sulit untuk diserang. Wajah pria itu cemberut, dan ekspresinya berubah canggung. Setelah melihatnya, Qiu Yanhai menjadi lebih marah dan berteriak, "Keluar dari sini, orang tua itu memberitahumu, jika kota ini tidak dapat diserang lagi." Butler Zuo kembali untuk menyusahkan Laozi, "Aku akan mengambil kepalamu." Leher tidak bisa membantu tetapi menyusut, dan pria itu penuh dengan keluhan dan buru-buru terus menyerang kota. Qiu Yanhai adalah satu-satunya terengah-engah, tampak semakin serius di tempat bubuk mesiu di depannya. Melihat dari samping, Sue King menghela nafas dan membujuk, "Orang tua, kota ini benar-benar tidak mudah untuk dimenangkan. Mengapa kita berdua tidak mencoba bersama dengan hidup dan mati?" Tidak pernah. Namun, segera setelah dia mengatakan ini, nenek di samping buru-buru melambaikan tangannya untuk berhenti berkata, "Penatua Sue. Sekarang Laoli terluka parah dan dikirim kembali ke Feng Lincheng untuk perawatan. Waktu, hanya ada 2 dari kita di sini yang menjadi pilar, yang dapat mengejutkan para master di kota. Tapi keputusan hidup dan mati ini sangat mahal, tidak kekal dan licik. Jika dia menangkap 2 dari mereka saat nafas mereka lemah, kita mungkin kalah dalam permainan. Tolong pikirkan 2 kali. Hei, kamu wanita tua, apa yang kamu maksud dengan kata-kata ini? Lihatlah saudara kita, bukankah iblis Yingji?" Mendengar ini hantu ganas melompat keluar dengan cara yang sangat tidak terkendali dan berteriak dengan lantang, "Tanpa 2 orang tua ini, ada 4 saudara kita di sini. Jangan khawatir, lanjutkan, tidak masalah jika kamu mati." Iya. Selebihnya ketiga hantu itu juga berteriak keras. Melihat pupilnya mengembun, Sue King memelototi mereka dengan ganas, dan dengan marah berkata, "Kalian 4 bajingan, tidakkah kamu akan berbicara sebelum kamu mati?" Qianlong melihat ini, semua orang di Ge dan Jianhou Mansion menggelengkan kepala tanpa daya dan tersenyum pahit. Keempat hantu kecil ini, meskipun kekuatan mereka tidak lemah, tetapi kepala mereka tidak normal, bagaimana mereka bisa menangani situasi keseluruhan? Jika Qiu Yanhai dan 2 lainnya benar-benar mengalami kecelakaan,
mereka tidak akan berani memberikan medan perang besar ini kepada 4 hal kecil ini untuk mendominasi. Itu hanya bercanda tentang hidupmu sendiri, tidak ada bedanya. Namun, melihat kota yang tidak bergerak di depannya, semua orang tidak punya pilihan selain menghela nafas. Namun, pada saat ini, tawa tiba-tiba terdengar, hehehe. Aku pikir kamu sudah membersihkan tentara udang dan kepiting. Aku tidak berharap bahwa aku harus keluar pada akhirnya. Tanda seru. Petik 2. Mendengar ini, semua orang tidak menyadari bahwa mata mereka berbinar. Mereka menoleh untuk melihat sumber suara, tetapi melihat sosok perlahan muncul di depan mereka. Zuo Fan. Semua orang berteriak kaget, tetapi kegembiraan mereka belum hilang. Namun sosok lain muncul dari belakang Zuo Fan, menyebabkan mereka kehilangan kengerian untuk sementara waktu. Berteriak lagi dan lagi, tidak, bocah nakal yang tak terkalahkan, Ti Kuno. Zuo Fan, hati-hati, Ti Kuno yang mengejarmu ada di belakangmu. Long Kui merasa tercengang kembali, dia segera mengarahkan tangannya jari di belakang Zuo Fan dan berteriak ngeri. Tapi Zuo Fan masih berdiri di sana dengan acuh tak acuh, dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Pada saat yang sama, tetua senior keluarga Luo, Qiu Yanhai dan istrinya, dan Moche Si Gui, Del, mendatangi mereka berdua dengan hormat, dan pertama-tama memberi hormat yang dalam kepada Zuo Fan, Zuo Stewart. Kemudian, di mata semua orang yang luar biasa, dia menekuk pinggangnya 90 derajat ke Ti Kuno dan berkata dengan hormat, Tuan kecil. Apa? Dalam sekejap, semua orang tercengang, memandang keduanya dengan tercengang, tetapi tidak dapat bereaksi untuk waktu yang lama. Chapter 460. Kecil, apa yang dimaksud dengan Tuan kecil? Sekelompok sekutu menatapku, dan aku melihatmu. Mereka semua adalah biksu Zhang Er, dan mereka bingung. 3 tautan kuno ini adalah penjaga naga terkuat di keluarga kerajaan, kekuatan tempur terkuat untuk mengejar dan membunuh Zuo Fan sepanjang jalan. Mengapa tampaknya keluarga Luo cukup akrab dengannya saat ini, dan mereka sangat menghormati dan menghormatinya? Semua orang tidak mengerti mengapa. Zuo Fan menyeringai dan terkekeh Ti Kuno di depannya, maju selangkah, dan berkata dengan santai, hahaha. Aku hanya akan memberi kamu pengantar resmi. 3 tautan kuno, anakku. Apa? Tanpa sadar terkejut, semua orang memandang Zuo Fan dengan tidak percaya, dengan cahaya yang tidak dapat dijelaskan di mata mereka. Tidak apa-apa bagi Zuo Fan untuk tidak menjelaskannya. Begitu mereka menjelaskan, mereka akan tahu sesuatu tentang Tuan Muda. Lagi pula, dengan posisi Zuo Fan di keluarga Luo, putranya disebut Tuan Muda, dan itu masuk akal. Namun, yang lebih mengejutkan orang adalah bagaimana iblis sekecil Gu Santong bisa menjadi putra Zuo Fan. Selama 300 tahun, iblis kecil yang tidak dapat ditaklukkan oleh siapapun ini dengan mudah diserahkan oleh Zuo Fan. Semua orang menatap wajah Zuo Fan, dan ada ekspresi aneh di sana, tetapi mereka terdiam. Lalu Tuan Zuo, kapan kamu dan Tuan Gu Santong mendapatkan kesempatan ini? Pada saat ini, nenek aku berpikir sejenak dan bertanya dengan hati-hati. Dengan senyum tipis, Zuo Fan tidak dapat melihat pikirannya. Jadi dia berkata dengan jelas, sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu, aku tidak mengenal satu sama lain tanpa berkelahi. Jadi aku mencapai ayah anak hari ini. Hubungan? Hahaha. Oh, itu saja. Nenek menarik napas dalam-dalam dan mengangguk diam-diam, sepertinya memahami sesuatu. Awalnya, dia masih bertanya-tanya, karena keduanya adalah ayah dan anak, mengapa mereka bertarung tanpa ampun di kota kekaisaran. Jika mereka menjadi ayah dan anak hanya setelah itu bisa dimaafkan. Tetapi jika mereka saling mengenal sebelum itu hanya bisa membuktikan bahwa pertempuran antara keduanya di kota kekaisaran tidak lebih dari sebuah adegan. Dan mengenang berbagai sikap keluarga kerajaan terhadap 7 keluarga baru-baru ini, nenek tampaknya telah mencium beberapa konspirasi.
Memikirkan hal ini, pandangan bermartabat secara bertahap muncul di mata nenekku, dan kemudian dia menatap Zuo Fan dan berkata, "Petugas Zuo, apa rencanamu setelah pertempuran ini?" Memandang sekilas, Zuo Fan diam-diam berkata dengan cerdik, dan kemudian tersenyum, "Jangan khawatir, aku punya pengaturan sendiri." Setelah mendengar ini, nenek akhirnya mengangguk dengan jelas, dengan sedikit kepercayaan padanya. Jantung. Bahkan, dia baru saja menebak alasan dari serangkaian hal aneh baru-baru ini. Mengapa Kaisar tiba-tiba memalingkan wajahnya dengan keluarga Luo? Apakah karena hadiah? Mengapa keluarga kekaisaran, yang selalu memperhatikan menjaga keseimbangan 7 keluarga, akan berdiri dan berpura-pura tuli dan bisu kali ini sehubungan dengan kesejahteraan publik palsu dari gerbang kekaisaran? Ternyata sejak Zuo Fan membuat gangguan besar di kota kekaisaran pada waktu itu, telah ditakdirkan bahwa keluarga kekaisaran akan mengambil 7 operasi. Dan Zuo Fan tidak memiliki serangan mendadak saat itu, dia pasti sudah merencanakannya juga. Melihat bahwa dia mengambil kesempatan untuk memimpin Jenderal Gu Santong keluar dari kota kekaisaran, dia tahu bahwa dia telah merencanakannya sejak lama. Aku khawatir bahkan Kaisar tidak tahu bahwa hubungan antara mereka berdua sangat dekat. Hubungan ini telah disembunyikan selama hampir 5 tahun, dan apa yang dimaksud hatinya tidak jelas. Dengan cara ini, semuanya masuk akal. Keluarga kerajaan ingin memberantas kekuatan asing. Zuo Fan telah melahirkan jantung pedang yang menunjuk ke dunia. Gerbang Kaisar mengambil keuntungan dari kesempatan untuk bangkit dan ingin mengambil kesempatan untuk mendominasi. Ketiga pihak memiliki tujuan mereka sendiri, dan hanya keluarga mereka yang tersisa yang disimpan dalam kegelapan dan dimainkan seperti umpan meriam. Sekarang, sejak mereka naik perahu Zuo Fan, mereka secara alami terikat padanya. Itu sebabnya nenek aku diam-diam bertanya kepada Zuo Fan apakah dia yakin akan berurusan dengan keluarga kerajaan setelah mengalahkan gerbang Kaisar. Nenek tidak merasa lega sampai dia mendengar jawaban afirmatifnya. Namun, orang-orang di pavilion Qianlong dan rumah Jianhou masih tidak mengerti teka-teki bodoh mereka, dan mereka memandangnya dengan aneh. Ngomong-ngomong, Stuart Zuo, bagaimana kabar Huang Pu Tianyuan? Dibandingkan dengan situasi keseluruhan hari ini, semua orang tampaknya lebih peduli tentang monster dengan tubuh naga. Setelah melihat Zuo Fan dan Gu Santong dalam-dalam, Long Yifei bertanya dengan tidak sabar. Begitu pernyataan ini keluar, sebagian besar orang juga mengalihkan pandangannya kepada mereka. Ada lengkungan jahat di sudut mulutnya. Zuo Fan mengangguk ringan dan tersenyum. Apakah perlu membicarakannya? Dengan bantuan putra ketiga, dia telah mati begitu banyak sehingga dia tidak bisa mati lagi. Setelah mendengar kalimat ini, semua orang akhirnya menggigit dan tersenyum dengan percaya diri. Sebenarnya, ketika mereka berdua muncul, mereka sudah menebak hasilnya. Dapat dibayangkan bahwa tidak peduli seberapa kuat tubuh Kowloon King Kong, itu akan dikerdilkan oleh 2 master dari 3 mata rantai kuno dan Zuo Fan. Mereka bertanya lagi, hanya untuk ketenangan pikiran. Sekali lagi, mereka melihat mereka berdua dalam-dalam, dan semua orang tidak bisa tidak mengagumi mereka lagi dan lagi. Jika keduanya bergandengan tangan, siapa yang bisa menyaingi Tianyu? Keluarga Luo telah tumbuh dari keluarga kelas 3 ke titik di mana sekarang. Hanya 10 tahun yang singkat, tetapi juga terlalu kuat. Ini lebih baik daripada akumulasi 1000 tahun dari 7 keluarga di bawah komando mereka. Memikirkan hal ini, semua orang diam-diam mengagumi kemampuan Zuo Fan, karena mereka tahu bahwa semua ini dibawa oleh Zuo Fan. Stuart Zuo, orang tua itu tidak kompeten. Kota Suolong ini telah diserang selama 10 hari dan belum dapat ditaklukkan. Itu benar-benar dapat dipercaya. Pada saat ini, Qiu Yanhai membungkukkan tinjunya dan menghela nafas. Zuo Fan tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya menyipitkan mata pada 3 mata rantai kuno di sampingnya. 3 mata rantai kuno santai dan menguap. Oh,
Kamu tidak bisa menyerang kota dalam 10 hari. Kamu cukup tidak kompeten. Biarkan tuan kecil dan ayah menyerang satu. Coba lihat, agar kamu bisa memiliki pengalaman yang panjang. Pipinya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak, dan wajah tua Qiu Yanhai terasa sedikit panas. Meskipun dia tahu kekuatan 3 tautan kuno, dia ditegur oleh seorang anak kecil sehingga dia masih tidak tahan dengan wajah tua ini. Ketika semua orang melihat ini, mereka dengan enggan menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Ini benar-benar ayah seperti apa yang harus diikuti, pembelajaran yang buruk macam apa. Bocah nakal tak terkalahkan yang awalnya dingin dan arogan kini telah belajar berpura-pura. Zuo Fan tertawa keras, dan menepuk kepala Sanzi kecil dengan senyum puas di wajahnya. Lao Su adalah pahlawan dan pahlawan, putra ketiga kecil ini tidak berpura-pura dipaksa. Apakah dia masih putra Lao Su? Hahaha. Jadi, di mata semua orang harapan, Zuo Fan dan Gu Santong keduanya menginjak kaki mereka dan terbang ke depan kota Suolong. Lingkaran emas di pupil kanan Zuo Fan bersinar, dan kepalan tangan Ti kuno yang belum dewasa mengeluarkan gumaman ketakutan. Lihat, seseorang menyerang kota lagi. Di penghalang kota Suolong, Master Foto Ajaib, melihat dua sosok di luar, tidak bisa membantu tetapi buru-buru berkata. Orang lain melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan acuh tak acuh, apa yang diributkan, siapapun yang datang. Kita memiliki Raja Kong Su Tianzhen di mana 8 Raja Kong kita duduk, bahkan jika Raja segala Raja dan Lao Su bahkan tidak ingin menang. Tidak itu, orang itu sepertinya Zuo Fan. Apa? Orang itu berteriak lagi, semua orang di sana mereka semua terkejut. Melihat keluar, dan melihat senyum jahat yang akrab, dan hatinya bergetar ketakutan, dan wajahnya langsung pucat. Zuo Fan muncul di luar kota. Bukankah itu berarti tuan mereka? Pada saat itulah tangisan Zuo Fan bergema di langit dan melewati jalan-jalan kota. Kota Suolonggang, seolah-olah Raja Iblis akan turun, membuat hati semua orang tak terbendung. Kong Ming Sentong adalah yang paling penting kedua, menembus langit. Melawan langit, memecahkan langit. 3 tong kuno juga berteriak, tinju putih halus tiba-tiba menyerang meneruskan. Hus, boom. Dalam waktu singkat, gelombang tak terlihat tiba-tiba melewati lapisan ruang, dan segera memecahkan lebih dari 300 penghalang satu persatu. Pada saat yang sama, kekuatan tinju yang mengerikan dari 3 mata rantai kuno juga tiba-tiba menghancurkan formasi lapisan perlindungan di sekitarnya. Rumble. Seperti tanah longsor dan tsunami, para master foto yang ditempatkan di formasi, sebelum mereka sempat bereaksi, sudah dikejutkan oleh pukulan tiba-tiba yang tidak bisa aku lakukan. T membantu tetapi memuntahkan mulut merah tua, seperti layang-layang dengan garis putus-putus, ketika tersingkir, tidak ada napas dalam sekejap. Seluruh kota Suolong terus-menerus bergetar, seolah-olah dunia runtuh, dan akan runtuh kapan saja. Sentuh. Sebuah pintu kayu dibanting terbuka, dan seorang tetua dari pintu kekaisaran berlari dengan panik dan berteriak, Tuan Leng, tidak ada gunanya, penghalang kita semua rusak. Apa yang harus aku lakukan? Lakukan. Petik 2. Mengambil napas dalam-dalam, Leng Wuchang duduk di atas panggung, menutup matanya tanpa daya, dan berkata dengan ekspresi kesepian, apalagi yang bisa aku lakukan? Menyerah. Satu-satunya kesempatan kita untuk menang ada di penjaga gerbang. Aku mendengar teriakan Zuo Fan barusan. Sekarang dia telah muncul, penjaga gerbang. Yah, bahkan jika gerbangnya tidak rusak, tidak masuk akal bagi kita untuk tinggal di sini, ini. Pria itu terkejut, berpikir sejenak. Tapi menggelengkan kepalanya tak berdaya, dan melangkah mundur. Sekarang bahkan akal dan ketidakkekalan tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi yang bisa mereka lakukan? Jadi dia hanya bisa turun dan melewati perintah dengan patuh, dan semua orang harus melucuti senjata sesegera mungkin dan mencoba mencuri nyawa mereka.
Tapi Yuan Shan dan yang lainnya tentu saja menolak untuk menerima perintah ini. Zuo Fan adalah musuh mereka untuk menghancurkan keluarga, bagaimana dia bisa menyerah begitu saja? Terutama Yan Bogong, sekarang penuh racun dan sekarat. Sebagai penguasa istana Raja Obat, dia bertarung melawan pengkhianat Yan Song dan benar-benar kalah, yang sudah cukup untuk kalah. Tapi sekarang dia masih ingin menjadi tawanannya. Bagaimana dia bisa menelan nafas ini? Tapi tidak mungkin, kekuatan tempur utama Kam mereka adalah gerbang kekaisaran. Sekarang gerbang kaisar semuanya telah memerintahkan penyerahan mereka, tidak peduli seberapa keras mereka melawan, itu akan sia-sia. Oh, ketika aku mengikuti gerbang kaisar, aku hanya ingin membalas dendam keluarga Zuo Fan dan genosida. Tapi sekarang, bahkan gerbang kaisar dikalahkan, hehehe. Ini benar-benar bantuan Tuhan. Yuan Shan tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ketika orang lain melihatnya, mereka juga sedih di hati mereka dan menghela nafas. Di sisi lain, mereka melihat bahwa mereka telah menyerang gerbang kekaisaran yang belum menembus penghalang selama 10 hari. Formasi itu benar-benar dihancurkan oleh Zuo Fan dan putranya dalam sekejap, dengan mudah. Semua orang langsung tercengang, dan mereka berdua bergabung untuk memiliki kekuatan seperti itu. Tidak ada bedanya dengan kelahiran 2-3 tautan kuno. Ayah dan anak monster ini benar-benar langka di dunia. Pada saat ini, perintah Zuo Fan juga terdengar jelas oleh semua orang yang hadir. Semua orang mendengarkan perintah, mengambil gerbang kaisar, dan menangkap ketidakkekalan hidup-hidup.